mobil langka kok nggo dodolan bubur eman-eman. Mas omong opo sih? Tak tuku wae mobile mbangane mung nggo dodolan bubur. Kenapa bisnis kuliner gak berani memulai di Jogja? Apa yang membuat Jogja itu ngeri untuk berbisnis kuliner? Ini nggak cuman Red Ocean, mungkin Red Marun Ocean gitu. Kalau di Klaten lawannya nggak banyak, lawan kita cuman soto. Kalau di Jogja lawan kita puluhan bahkan ratusan. Betul. Di mana-mana tuh yang viral rame, yang viral nanti laku gitu. Akhirnya semua influencer itu dalam tanda kutip mungkin bisa dibeli gitu kan. Akhirnya orang jadi nggak percaya lagi sama rekomendasinya influencer gitu. Ini kita tuh banyak influencer loh. Tapi ya nggak bisa loh. Jadi yang mensinergikan bisnis kuliner dengan influencer selama ini uang Pak, soalnya Pak. Kita lagi apa? Nyakro. Susah ya? Agak susah Bil. Mohon maaf ini. Oh, iya. Mohon maaf karena kita di tempat yang spesial jadi kayak duduknya ini kayak kurang suportif untuk Postur gerakan kayak kita. saya ini agak sulit nih. Ya berarti cuman saya doang yang nggak relate ini ya? Iya. Belum. Iya. Kan kamu koboi kan. Cowboy. Beda dong, beda kelas coy. Kita hari ini dengan set berbeda Mas. Dengan set berbeda. Kita lagi di mana nih, Bil? Kita lagi ada di Bubur dan Kopi on the Fan dari Kedai Makmur. Dari Kedai Makmur. Yap. Nah, ini kita ada di Kridosono ya. Yes, di Kridosono. Kalau, daerah-daerah sini tuh rame-rame street kopi, ya kan? Ini skena kota baru. Skena kota baru gitu. Bray. Tapi Itu. kita nggak cukup kalau cuma street coffee, kita bawa fan-nya langsung. Bener. Iya nggak sih? Wi pol mentoke skena. Oh ngono ya. Asik. Pol mentoke Apa yo? skena ya. Kebetulan William ini memang abang-abangan skena. Oke. Dia abang-abangan Iya, skena. iya. Jadi dia masalah perskenaan itu dia ahlinya lah. Saya Core lebih of ke adik-adikan skena. adik-adikan ya. Mak kecil soalnya Iya, badannya. iya. Itu. Mau bilang kita om. Oke teman-teman, kita lagi sama Mas Han di sini. Betul. Gimana kabarnya Mas Han? Baik, Alhamdulillah. sekali. Jadi Mas Han ini adalah salah satu pembisnis kuliner. Walah. Salah satu pembisnis Nyubi, kuliner. Mas. Nah ini salah satu punyanya dia. Punyanya gitu. ya. Iya. Kedai Makmur ini bubur-buburan. Kalau dari namanya Will, kira-kira nih Kedai Makmur ini representasinya apa Will? Ini kebetulan ahli filsafat. Betul. Jadi, Asik. Ya. Ayo coba. Kedai Makmur. Kedai makan murah. Wis. Wah, ini anyar iki. Baru Pak. Sumpah ini Kedai baru. makan Kedai makan murah ya. Aku dapat tagline baru ini. Masuk. Ya. Ya toh, kedai makan bubur-buburan ya, Neng. Iya. Makan terus murah. Iya. Sumpah aku dapat tagline baru ini. Oke. Masuk. Jadi Mas Han boleh diceritain sedikit ini mulai beroperasinya kapan ya kan outlet di sini dan ini konsepnya gimana Mas Han? Betul. Yang on the van ini H+7 Lebaran po yo. Oh, udah April. lumayan ya, berapa bulan ya? Beberapa bulan lah ya. April gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Demand bubur kita untuk memenuhi demand bubur di tengah kota aja. Memenuhi demand bubur di tengah Di kota. tengah kota. Soalnya bubure dewe kan ada di kita kan ada di Palagan, di utara lah kan. atas sana Oke. toh. Itu. Jadi kebetulan waktu itu ada demand di sini, banyak yang minta Mas buka toh di selatan atau di kota gitu. Roto nengah lah ngono ya. Roto nengah. Iya. Nah, dilala ya awalnya nggak mau pakai mobil ini. Jadi mau pakai apa Mas? Mau pakai apa ya? Kayak bajai-bajai gitu tuh. Bajai bajuri. Lah aku itu lupa mobil ini lama dongkrok di bengkel. Oke. Lupa ya. Lupa ya. Bray. Lupa ya. Lupa. Ini 6 bulan ini dongkrok di bengkel nggak ngapa-ngapain itu sekitar 6 bulan. Terus lu ya aku duwe iki yo gitu. Oke. Ya walaupun sekarang ini banyak dihujat juga aku pakai ini. Kenapa? Oh, mobil langka kok nggo dodolan bubur eman-eman. Jadi anak-anak itu kadang-kadang itu ngeriport ke aku. Mas omong opo sih? Tak tuku wae mobile mbangane mung nggo dodolan bubur. Konsep, Bray. Iya. Konsep. Tapi emang beda level sama kita, Wil. Iya. Kalau kita lupanya itu lupa ballpoint paling banter. Iya. Iya sih. Dia lupanya lupa mobil. Lupa mobil. Asam. Enggak. Beda level coy sama kita, coy. Beda level. Belum nyampe kita. Belum nyampe. Enggak. Justru itu karena ini kan restorasi habisnya banyak ya. Tak lupakan, Pak. Biar nggak pusing, Pak. Iya. Masakan. Ngurusi Motuba itu pusing, Pak. Iya. Ini Mercy 310D. 310D.
Tahun 94 ya. Ini itu yang aku tahu ya. Ada 4 unit tok di Indonesia. Ada Ngeri. Terus ngopo? Ya bener sih, aku pertanyaanku Sih. ngopo barang langka mbok nggo dodolan bubur, Mas? Lah ya itu. Ya kita walaupun cuma gini-gini aja macak songong lah yo. Aku suka nih. Aku suka. Karena yang bisa menyombongkan diri kita hanya diri kita sendiri. Betul. Iya. Tapi sakjane duwene mau ngiki, Pak. Oke. Nah ya terus kenapa kok jadinya nggak jadi pakai bajai-bajayan itu? Kenapa jadinya pakai ini? Wah, mengerikan handlingnya. Itu daripada mau bawa bubur sama bawa kopi barangnya berat-berat, satu stok pot itu berapa liter ya? Timbangannya di jalan kenapa gitu kan? Ya udah deh pakai mobil gitu. Waktu itu sempat mau beli mobil, lagi-lagi nggak punya duit. Udah pakai ini aja deh. Gitu. Lagi-lagi nggak punya duit ya? Iya. Oke, Mas Han, aku mau tanya, Mas Han tuh memulai perjalanan berbisnis kuliner tuh tahun berapa? Baru aku 2023 bulan Juni. 2023 bulan Juni. Dan itu kok outletnya wis akeh? akeh piro to, Pak? Piro to saiki telu 4. 4 ah. Sama ini 4 ya? Sama ini 4. Itu pun sih. Akeh kan? Akeh, Pak. Itu pun aku nggak berani, Pak, memulai di Jogja. Oh, nggak berani memulai di ini Iya, menarik nih. menarik. Kenapa bisnis kuliner nggak berani memulai di Jogja? Kenapa? Ngeri, Pak, di Jogja. Apa? Emang sengeri apa yang membuat Nah, Jogja itu ngeri untuk berbisnis kuliner? Ini nggak cuman Red Ocean, mungkin Red Marun Ocean gitu. Ocean gitu. Abangnya iki wis keireng-irengan ya, Bro. Wis keireng-irengan. Jadi lek neng saking ngerine ya. lek neng Google Map kuwi sing abang banget ngono kae lho, Pak. Iya. Macet, Wis macet kuwi wis. Macet Wis banget itu. padat merayap. Tidak bisa dijabarkan lagi. Wah, dijabarkan ngono. Gitu. Oh, gitu ya. Nah, terus dulu memulai dari mana? Dari Klaten. Oh, dari Klaten dulu. Ya lagi-lagi itu kontroversial, teman-teman. Kamu serius mau buka di Klaten? Klaten itu begini loh. Iya. Nggak jajan loh, nggak spending loh gitu. Tapi ya kalau aku sih stand out dulu. Oke. Dan aku mengukur kemampuanku. Intinya kalau di Klaten lawannya nggak banyak, lawan kita cuman soto. Kalau di Jogja lawan kita puluhan bahkan ratusan. Betul. Nah, ini seperti yang William punya berita. Betul. Nih. William punya berita nih. Dibacakan dulu. Saya baca dulu Kita ya. sebelumnya belum kenal loh ya padahal. Oh iya. Nggak tektokan toh? Nggak tektokan. Sama beritanya. Urung-urung wis plek langsung. Iya. Ngeri ya ada Wes nganu ya. Wes chemistry-ne wis entuk ya. Wes entuk, Bray. Dibacakan dulu, Wil. Siap. Beratnya bisnis kuliner di Jogja. 5 kali buka usaha selalu gagal. Bahkan warteg legendaris hingga bisnis Gibran pun berdarah-darah. Nah, itu. Nah, Pertanyaanku siji, Wil. Ngopo Gibran digowo-gowo? Sing nulis apa ya? Tulung iki membahayakan aku ora ya? Wah, kuwi wae. Nah, Tapi itu kan memang maksudnya iya kan. Dulu kan kalau nggak salah satu yang sempat rame tapi udah lama banget lah ya. Itu apa? Marco Bar. Marco Bar aja akhirnya nggak bertahan. Nggak tahu itu tutupnya di Jogja atau seluruh nasional tutup kayaknya sudah. Tapi itu yang menarik, Mas. Maksudnya tadi divalidasi karo Mas Jahan. betul. Katanya memang kalau di Jogja itu kowe meh bisnis kuliner kowe wis ora Red Ocean meneh. Wis Black Ocean kuwi. Mengerikan. Wis saking mengerikane gitu. Nah, terus Mas, kenapa titik mana dirimu tuh berani kayak oke, aku udah buka di Klaten, udah oke, aku mau pulang di kampung Jogja. nih gitu. Buka di rumahku dhewe. Pulang kampung. Iya, Pulang kota, Pak. Pulang kota ya. Pulang kota. Buka di rumahku dhewe ngono istilahnya ngono. Waktu itu Klaten sudah jalan 4 bulan. Baru berarti. Baru. Oke. Baru 4 bulan. Tapi dilalah Klaten itu sejak hari pertama apa kedua itu sudah viral. Ya anak Traps juga itu yang bikin viral. Siapa? Ali. Oh, Mas Ali. Ya. Oh iya. Yang membawa hype-nya di sana ya. Ya, Oke. waktu kita viral di Twitter. Oke. Dan ya karena nggak ada lawan kan. Begitu Oke. kita masuk Kopitiam pertama di Klaten, Ah, pioner kita. Oke. Jadi langsung. Menarik. Naiknya itu mengerikan. Oke. Dan ternyata marketnya itu nggak cuma Klaten, Jadi Jogja dan Solo. Kose. Aneh kan? Kose. Rela-rela, Bray. Iya kan, maksudnya kayak menghindari Jogja karena dia udah terlalu keruh gitu kan, buka Ya. di Klaten, pasarnya saka Jogja meneh. Kan lucu iki. Aneh toh. Aneh iki, Bro. Wih. Dan sampai sekarang
Rukun itu masih ada market dari Jogja. Welok tak akoni Serius? Mas. Enggak, tapi pernah nggak Sangar. Mas tanya dari kalau sama pelanggan yang dari Jogja itu kenapa kok dia ke situ gitu? Banyak pit-pitan. Salah pit-pitan. Yes, Oke. salah satu yang bikin kita cepet naik itu pit-pitan. Oke. Terus kedua apa ya? Mau ngomong tapi takut dibilang sombong. Ora apa-apa Mas, tahu wis sombong, ora apa-apa. Produk. Oke. Memang Produk. dicari berarti ya. Ya. Secara produk ya. Oke. Jadi ada beberapa ini real testimoni ya. Asik. Nah. Asik. Rumahnya di Jogja, Oke. dia cari bubur ke Klaten, bener-bener ke Rukun doang, habis itu balik ke Jogja. Loh, enggak sih Mas toh. Tapi kan wis buka toh saiki nang Jogja. Iya, nggak tahu. Buburnya kan wis buka nang Jogja. Ya sampai sekarang masih ada. Ya mungkin mereka kalau yang sekarang mungkin sekalian ngapain gitu mungkin ya. Oh, Gitu. Iya. Iya. Tapi masih Betul. membekas ya. Tapi dulu Dan- pernah ada tuh orang yang rela-rela ke Jogja makan baru kuwi balik. Wih. Betul. Tapi sampai sekarang mungkin masih ada ya, karena warungku pertama yang jelas beda nama semua. Oke. Iya, betul sih. Warungku beda nama semua. Terus vibes-nya yang Klaten itu nggak ngerti. Piye yo, macak warung legend gitu loh, Pak. Apa vintage gitu apa Ya, gimana? warung vintage. baru 2023 tapi bener-bener legend gitu loh. Jadi dindingnya ada yang coklat-coklat. Oh, Nah, iya. Lantainya, Konsepnya. lantainya wis tetel-tetel gitu tuh. Tapi kita biarin sejauh itu masih rapi. Oke. Memang kita dari awal berdiri kita bangun image-nya ini warung legend. Warung legend ya. Yes. Oh, jadi memang apa ya dibikin otentik gitu ya. Dibikin segala Betul. ornamen-ornamennya tuh wah ngono Iya, lho, sing betul. vintage-nya Oh, kental. vintage ya. Oh. Kental ya. Kental. Sampai wall decor ini kita itu kolek ya frame-framenya. Jadi frame itu nggak ada yang sama. Bahkan beberapa frame itu sengaja aku cari bekas. Ming figura tok itu loh, Pak. Aku cari bekas. Karena ya memang untuk membangun ambience legendnya itu. Rustic, Bro. Ngeri. Ngerti Oh, lah rustic ya? Rustic, Istilahnya. Ngeri. Rustic, Bro. Ngeri. Rustic, Bro. Nah, ini menarik nih, Mas. Dan tadi statementmu bahwasanya semua outletmu tuh namanya nggak pernah sama, gitu. Yap. Kenapa? Kan maksudnya kayak kalau kita bikin bisnis, katakanlah ya kuliner, kita bikin cabang di sini, bikin store di sini, itu kan pengen namanya sama supaya terkenal lah nama ini gitu. Ya. Kenapa kok dirimu sengaja membuat namanya nggak sama Ya. gitu? Kalau dia tadi filosofis sekali ya. Yes. Oke. Ternyata saya lebih filosofis. Oh, lebih filosofis. Iya. Ini bintang tamu paling keren. Apa nih? Iya. Oke. Seneng aku ini. Jadi gini, dulu pertama berdiri itu kan Rukun ya. Di Rukun itu aku bikin apa ya? Bukan tagline ya. Ada semacam tulisan. Duh, aku lali apa? Ini sumpah lali. Saya gawe wae lali, Bro. Saya gawe wae lali, Bro. Lali. Tapi maklum, mobil wae lali, pomnya tulisan. Itu dia. Iya, Ra. Lali. Intinya filosofinya begini. Jadi bla bla bla, kalau ini sudah pasti Rukun gitu kan. Filosofinya intinya aku berharap setiap warungku itu naik level. Jadi after Rukun, kalau sudah Rukun pasti makmur. Kalau sudah makmur pasti apa lagi. Kalau Oke. sudah itu jadi terus aku berharap ini sih tidak sama. Jadi level up. Oke, Level tidak A. sama tapi tetap nyambung ya. Nyambung. Iki Kalau lucu sudah iki. kalau sudah Rukun pasti makmur. Kalau sudah makmur pasti sejahtera misalnya. Oke. Suwi dari film Mas kuwi Rukun ini makmur ini tadi film Bisa. Tapi apakah itu dinotis sama pelanggan, Mas? Maksudnya kayak misalkan ya dari Rukun gitu, terus dia ke Makmur tuh kayak tapi ini tuh sebenarnya sama gitu. Kita komunikasikan sih. Jadi Dan mereka tahu. banyak Customer yang tahu, banyak yang tahu banyak ya. yang tahu. Oke. Dari ambience, dari apa ya kit menu, terus habis itu tadi kata-kata yang aku lupa tadi yang ada di Rukun itu aku sambungkan, tak tambahi. Oh iya. Tapi semuanya konsepnya adalah kopi tiam. Ya, saat ini masih kopi tiam. Kopi tiam. Itu dia. Itu menarik. Walaupun namanya beda-beda tapi ada satu ciri khas yang bikin ingat juga. Iya. Iya. Menarik Nah, nih. aku pengen dirimu merespon satu
satu berita nih. Ya. Ada berita lagi. Ada berita lagi. Tadi kan Bos. ngomong-ngomong di Jogja tuh sulit katanya Sulit. ya kan. Black Untuk ocean. berbisnis kuliner Jogja itu sulit banget. Benar. Berkali-kali gagal. Yes. Mendingan buka di Klaten dulu Itu katanya. dia. Sampai akhirnya ada orang Jogja yang sampai rela-rela baru buka di sini. Iya, Nah, ini ada berita apa ya? Menjamurnya Warmindo di Yogyakarta. Fenomena kuliner yang tidak lekang oleh zaman. Nah, nih. Ngomong-ngomong soal bisnis kuliner Mas Ahan. Ada satu fenomena which is adalah Warmindo yang dulu kalau kita kenal nek wong dhisik ngertine burjo. Ya kan? Sekarang udah jadi Warmindo. Itu tuh Tidak pernah punah akan waktu. Ketok iki di kayak kene ndi wae iki dadi ngono lho. Mesti rame, mesti do tetek suwi. Heeh. Iya. Nah, Menurutmu kenapa Mas Ahan? Sakjane aku saya tidak expert di Warmindoan. Oke. Karena aku mangan ning Warmindo ae hampir nggak pernah. Kandani beda kelas bro karo dhewe bro. Bukan. Dino-dino lho. Esok Bukan. Esok mie goreng, awan mie rebus, begini mie nyemek. Loh, kalau orang-orang bilang mie paling enak yang dibikinin burjo. Betul. Ya. Aku sangat tidak setuju. Kenapa itu? Justru aku mie yang paling enak itu yang tak bikin sendiri. kenapa Mas? Soalnya dia iso masak bro. Bukan. Beda bro. Ora, Mie itu kandani. personal, Pak. Oh, ini ya tingkat Kematangannya. Oh, Yes, benar. betul sih. Kematangan. Terus mau kering atau enggak. Iya. Jadi ditambah kecap atau enggak ya kan? Yes, Iya mie betul itu sangat personal. Jadi Mie tekstur. Indomie aja personal ya? Boleh ini nyebut merek? Boleh, enggak apa-apa, boleh. apa-apa, Mas. Nggak Nggak apa-apa. Indomie sangat personal ya? Iya, sangat Bahkan, personal buat aku. kesukaannya tiap orang tuh beda-beda. Betul. Iya. Oke. Jadi ya kalau aku harus masak sendiri. Karena yang tahu seleraku itu ya aku sendiri. Oke. Indomie yang seperti apa yang paling enak menurut Mas Ahan? Iya, tingkat kematangannya apa yang bener. beda kan? Katanya tadi beda. Personal, Menurutmu iya. yang seperti apa yang paling enak? Nggak benyek. Kalau Nggak mie goreng benyek. ya, kalau Oke. ngomongin mie rebus juga sih. Nggak Oke. terlalu benyek. Overcook ya? Oke, nggak Iya, overcook. Oh iya, nggak overcook. Nggak overcook ya Al kan? dente. Ngomong al dente. Nah. Nggak overcook. Ah, Oke. Terus karena kalau misalnya agak kematangan sedikit, rasanya itu nggak cuma tekstur, rasanya itu juga berubah. Rasa. Keasinannya Oke. juga turun. Oh iya toh? Oh iya dong. Oh iya, Baru tahu menyerap ini aku, soalnya. baru tahu aku. Oke. Jadi nggak bumbunya nggak seberapa kerasa kalau misalnya itu kematangan. Oke. Gitu. Terus kalau dimasakin sama burjo, itu nyaringnya itu nggak kering. Oh, ya. masih ada sisa-sisa airnya. Yes, gitu. Lah kalau masak sendiri di rumah sampai kering, namanya mie goreng kok harus kering. Ya. Mie goreng kok ada airnya sedikit. Iya, Mie nyemek. Mie nyemek. Benar. Emang pengaruhnya Tapi apa sampai kering? tanggung. Kenapa? Aku juga suka mie nyemek, tapi mie nyemek versiku ya yang ada airnya sedikit. Oh, Bukan yang katutan air. Bukan memang disengaja, bukan yang Iya, katutan. Iya. Oke. Itulah dia resep dari Iya. Ini bisa dicoba Bisa dicoba, dipraktekkan di siapa rumah tahu. guys. Bener. Oke. Nah, terus Mas, kalau dirimu ngelihat tadi perwarmindoan gitu, apakah itu tuh kalau dari POV-nya pembisnis kuliner di Jogja ya, apakah Warmindo itu adalah saingan atau enggak gitu loh? Maksudnya enggak ya? Enggak. Ya memang itu comfort food, tapi marketnya Warmindo sendiri ya. Oh, dia punya penikmat mahasiswa. Oh, dia mahasiswa. iya. Oke. Kita yang sudah agak ini Wis sadar diri. agak kurang ya, ngapain gitu ke Warmindo. Oke. Gitu kan. Oke. Gitu. Udah mie minumnya yang saset-saset itu aduh kadar gulanya tinggi. Betul sih, betul. Setuju aku. Ya mungkin kalau kayak umur-umur kayak William ini masih nggak apa-apa Mas. Ya, makanya Nah, usia-usia kayak kita ini wis sensitif ya. Marketnya dewe-dewe. Oh, marketnya sendiri-sendiri ya. Oh. Berarti menurut Mas Zahan Warmindo itu sebetulnya bagus-bagus saja untuk ekosistem lah gitu. Oke sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. menurutku. Enggak yang mengancam ngono ya. Enggak. Ya itu sebenarnya Warmindo itu solusi ya buat mahasiswa yang ngekos. Iya sih. Nggak ada kompor gitu. Oh, iya, Ya betul. itu solusi aja. Iya, nasi telur 8.000 ya kan masih ramah di kantong ya. 10.000 saiki. 10.000 saiki. Wis. Wow, 8.000 iki zaman kapan ya aku lahir palingan. Ngomong-ngomong tentang bisnis kuliner, Mas. Oke. Ini kan di Jogja itu kalau aku perhatikan ya,
Aku nggak tahu nanti Mas Han sebagai pelaku memvalidasi. Yang aku perhatikan kan bisnis kuliner ini selalu erat sama namanya influencer kuliner. Betul. Itu. Kayak di mana-mana tuh yang viral rame gitu kan. Yang viral nanti laku gitu, harus diviralin dulu dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi gimana Mas Han menanggapi akhirnya terjadi juga fenomena ketidakpercayaan akan influencer gitu Mas? Karena kan akhirnya karena semua influencer itu dalam tanda kutip mungkin bisa dibeli gitu katakanlah ya. Gitu. Akhirnya orang jadi nggak percaya lagi sama rekomendasinya influencer gitu. Berat loh ini bahasan kita. Wis, ini dia. Ini kita dia. tuh banyak influencer loh. Gimana coba? Berat loh ini. Iya, maksudnya kan yang aku pengen cari tahu itu adalah sebetulnya yang paling pasti titik temu antara pembisnis kuliner dan influencer tuh gimana? Maksudnya bersinerginya tuh yang paling tepat gimana supaya akhirnya itu kepercayaannya masyarakat tuh juga nggak turun tapi bisnisnya itu bisa mendapatkan, maksudnya bisa berkolaborasi tetepan gitu loh. Jadi yang mensinergikan bisnis kuliner dengan influencer selama ini uang Pak, soalnya Pak. Tidak ada jawaban lain teman-teman. Tidak ada jawaban lain. Itu uang Pak. Jadi ya kalau aku sih tetap ya apa ya, kalau mau difilter tapi ya nggak bisa loh sekarang. Susah juga ya. Apalagi kita mau memulai jadi influencer terus sok-sokan ngefilter nggak bisa kecuali kalau namanya sudah besar. Oke, gitu kan. betul. Itu bisa dicari ya. Itu bisa apa ya? Dicari misalnya referensi. Wah ini ada callingan nih dari resto A. Nah, mungkin bisa cari Google reviewnya atau konten-konten yang lain di Instagram itu bisa. Tapi kan lagi-lagi sekarang kalau misalnya pekerjaan mereka untuk mereview gitu kan, dan butuh duit Pak, gimana sih, coba? Tapi Betul yang sih, paling bijak ya mungkin ada tingkatan-tingkatan ini ya, kayak ada Maknyus, ada Top Markotop, ada apa gitu. Jadi clue lah ya. Ya. Tanpa istilahnya tanpa menjatuhkan resto yang istilahnya udah meng-hire kita lah istilahnya ngono ya. Tapi ada clue-clue untuk audiens gitu ya. Jadi misalnya rating 9 clue-nya apa, rating 8 clue-nya apa, rating 7 clue-nya apa gitu. Ada beberapa influencer yang sudah menerapkan itu. Kayak gitu ya. Menarik itu. Jadi tetap ramah ya didengar sama si yang nonton itu juga. Terus juga PR-nya mengkomunikasikan clue-nya itu sebenarnya. Iya sih. Kalau kamu Will, misalkan kamu jadi influencer kuliner gitu. Siap. Kira-kira clue apa yang bakal kamu pakai untuk mengibaratkan ini ranking 1 nih gitu. Ranking 1 ya? Ranking 1 nih. Oke, ranking 1. Gitu ya. Aku. Gitu ya. Wah, ini mana wong. Gitu ya. Itu apa top tier ya? Sangar loh Pak. Spontan deh. Tapi kudu mikir dhisik. Ora iso. Kita tunggu jawabannya besok. Sangar loh Pak. Keren. Langsung. Nek ranking 2 Will, ranking 2. Prikitiu. Ngono ya. Oke. Nek misale iki kurang ki ngono. Kurang ki jane ngono. Ngono wae. Boleh. Oke, menarik. Sorry, Pak. Pertanyaan singkat terakhir. Oke. Hal apa yang paling susah yang kamu alami selama kamu berbisnis kuliner di Jogja? Sorry, aku spesifikkan di Jogja. Yang berarti yang Klaten enggak usah. Dilupakan kamu berbisnis kuliner di Jogja. Apa hal paling susah gitu? Bisnis kuliner susah ya Pak, susah kabeh Pak. Oke. Jadi mulai dari SDM, jadi kuliner itu kompleks Pak. Kita mau jadi viral itu ya nggak segampang itu juga kita panggil influencer. Mulai dari konsep, dari produk gitu. Nah itu satu kesatuan. Ya susahnya ya itu mikir semuanya itu ya untuk bisa berjalan. Mikir produk, setelah produk mikir konsep, setelah konsep mungkin mikir nama gitu kan. Nah saiki nama itu juga harus representatif. Iya betul. Iya. Angel Pak. Nggak bisa. Angel kabeh Pak. To Z-nya tuh jane angel kabeh ya. Angel kabeh. Iya. Di saat operasional sudah jalan, ketemu masalah dengan SDM. Oh iya sih, benar. Oke. Tapi Mas, kan katanya nih ya. Jogja itu kan UMR-nya rendah.
Katanya gitu. Oh, Ya iya kan, UMR-nya rendah katanya gitu. Nah, apakah itu berpengaruh ke daya beli masyarakat Jogja untuk perkulineran? Nggak terlalu. Ya Nggak mungkin terlalu ya? ya mungkin ada ya sedikit, tapi beruntungnya Jogja ini saat ini kayak jadi center pariwisata ya. Di luar Bali ya. Oke. Market kuliner Jogja ini Nggak cuma warga Jogjanya saja ya. bisa jadi 50-50, ada warung yang 50-50, ada warung yang 70-30, 30-nya apa? Wisatawan. Ya. Ada yang mereka bergantung sama wisatawan juga. Oke. Jadi pengaruhnya sedikit. Kalau harga makanan di Jogja murah, iya, dan masyarakat Jogja sensitif dengan harga. Iya. Iya, masyarakat Jogja sensitif sama harga ya. Sangat. Oke. Bener sih. Naikin harga menu 1.000 no kroso. Bukan gitu sih Pak. Jadi kayak gini gimana? ya. Aku jual bubur. Oke. 13.000 kan. Itu banyak loh komen di Google review atau di Instagram overprice. Oh. Oke. Larangan. Iya, 13.000 overprice lah. Bubur kita memang beda sama yang di pinggir jalan. Berarti Jelas bukan gitu. kamu pasarnya. Oh Iya. Udah gitu kan makan bubur biasa di pinggir jalan kita kasih tempat nih. Iya sih. Tempatnya enak. Berarti kalau sebagai POV-nya jenengan Mas Han, berarti untuk sebagai seorang pebisnis ya, ini kita nggak mengeneralisir, Ya. tapi menurut jenengan lebih baik kita itu matengin value kita daripada kita tanding-tandingan harga gitu. Betul. Iya. Tapi ya tetap mikir rego, Pak. Oh iya, tetap sensitif juga akhirnya ya. Gak boleh seenaknya juga ya kan. Karena mohon maaf nih, sejahat itu netizen, Pak. Iya sih. Iya. Mereka bisa ngasih review sepihak overprice bintang 1 gitu. Nggak adil tuh, Pak. Oke, kayaknya itu aja sih Mas Han. Thank you, terima kasih, sukses buat kedai Yoi. Makmur on the Van, bubur and kopi on the Van-nya. Thank Ya kan. you. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa kalau pengen makan bubur, ngopi, ya kan. Orang-orang pit-pitan tadi, Yoi. orang lari bisa mampir. Tapi kita ini nggak pagi ya, pagi po Mas. Pagi ada. Oh, pagi ada juga? Pagi jam setengah 7 sampai jam 11. Yang sorenya jam 5 sampai jam 11. Oke, itu teman-teman bisa dipantengin aja. Ya toh, buat nongkrong, habis lari, habis pit-pitan, nongkrong di bubur Makmur ini, kedai Makmur ini. Oke, segitu aja teman-teman. Episode kali ini, thank you semua yang udah pada nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you, bye-bye. Kita lagi apa? Nyakru. Thank you.